Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Hah? Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirnya seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbangkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni, di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter, yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Celo, dari tadi kamu ngomong mama mulu ya. Masuk ke kamar kamu sekarang. Gak mau. Lihat tuh anak yang kamu manjain. Celo, masuk ke kamar kamu sekarang juga. Papa mau bicara empat mata. Rasain papa marah beneran kan? Udah kamu tutup pintunya. Kamu ngapain datang-datang mama kayak gitu, Celo? Papa gak suka. Tapi pak, mama duluan ya. Jangan nangis, jangan nangis. Di luar mama pasti lagi nguping dengerin kita sekarang. Papa minta maaf ya, Celo. Papa terpaksa harus pura-pura teriakin kamu. Kita main drama dulu ya, sayang, oke? Kita mulai ya. Papa gak mau kamu kayak gitu sama mama ya, Celo. Dimana rasa hormat kamu? Mama melahirkan kamu loh. Kenapa kamu malah diam aja? Keras kepala banget sih. Jawab. Nih buat kamu jajan. Jangan stop modal sampai kesabaran papa habis ya. 1, 2. Nih ada lagi. Iya pak, Celo salah. Celo minta maaf. Celo jadi gak akan gitu lagi sama mama. Bagus, inget ya, mama tuh ratu di rumah ini. Nih ambil back heart papa. I love you my little princess. Wah, I love you tuh papa. Ampun pak, ampun. Udah Snow, udah. Kasihan kan Celo. Sini sayang. Mama. Beres. Entah gimana keluarga ini kalau nggak ada gua. Kamu udah dapat kan, Celo? Ayo kita ke mall belanja. Ate. Ma, tadi si Koko berantem tau mas sama Axel di kelas. Terus mama dapat surat panggilan disuruh ke sekolah sama Bu Guru besok. Astaga, lihat. Orang dia yang mulai. Siapa yang duluan itu gak penting. Mama gak suka kamu baku hantam. Tapi mah, Belum lagi besok mama harus repot ke sekolah. Malu Elliot, malu. Kamu itu bisa gak sih sehari aja gak bikin mama sakit kepala? Papa pulang. Snow, kamu lihat tuh anak kamu tiap hari berantem mulu. Emosi banget jadi orang, heran nurunin siapa dah. Pakai nanya segala. Kamu bilang apa barusan? Bukan apa-apa kok Juliet. Lihat, kamu itu di sekolah bukan belajar yang bener malah berantem. Udah merasa paling hebat ya kamu? Udah merasa paling jagoan? Oke, fine. Kalau kamu masih tetap bersikeras begini ya, lihat papa terpaksa mendidik kamu pakai cara lain. Juliet, Celo, mendingan kalian segera pergi dari sini. Ih, kalau gak ikut-ikutan. Kunci pintunya Juliet, supaya dia nggak bisa kabur. Iya, Snow. maaf pa. Jadi gimana tadi kamu menang nggak? Oh enggak pa, Siangsa kuat banget. Payah kamu. Nih, lain kali jangan kasih ampun ya. Wah, makasih pa. Abis ini kamu pura-pura teriak ya. Jangan berantem lagi. Awas sampai kamu lagi, papa habisin kamu. Ampun pa, ampun. Kamu duduk di sini ya? Wah, koleksi labu kamu lengkap banget Celo. Dari versi 1 sampai 3 semuanya ada. Itu mulai dipamerin, gak ada yang lain apa? Bosan banget liatnya, muak tau gak? Kamu kenapa sih sama si Celo gak ngapa-ngapain? Menurut kamu kok gitu amat? Hei anak miskin, kamu tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa beli labu walaupun cuma 1. Cian dan nabung kok. Mimpi, gak usah belagu deh, sok-sok gegayaan. Mendingan kamu pakai uang itu buat tolong sekolah kamu, lunasin TSP kamu yang udah berbulan-bulan nunggak. Keterlaluan kamu, Ais. Berisik ih cempreng, gak lepas ngomong sama orang-orang jelek, secara kan aku secantik boneka. Hah, iya sih, boneka sama labu. Nih Cia, buat kamu. Yang bener Elliot. Dih, narap lu. Wih, itu edisi Coca-Cola kan?
Gihan boxing. Jadi di series ini cuma ada 3 pilihan labubu yang bisa kita dapat guys. Ayo kita buka, bantu pencet tombol dan follow ya guys supaya dapat inceran Cia. Guys, Cia udah lagi megang kaleng dong. Sekarang Cia mau lepas bingkai mikanya, dalamnya kayak gini guys. Dan ternyata ada gantungannya, gemoy banget gak sih? Terakhir dapat kartunya juga. Makasih ya, lihat Cia seneng banget. Hello. Seriusan ini? Banyak banget, Axel. Makasih, Axel. Woi Laksel, lu gak mau kalah banget sih jadi orang? Heran. Guys, kalian tahu anomali brand road gak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya pelalelot lalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino krokodilo. Axel, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lu untung-untung sahur? Hah? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya? Dan konon kalau orang yang dibangunin gak nyaut sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Undong yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Aduh. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Kamu kenapa nangis, Juliet? Snow, kalau aku koit, aku bakal izin kamu buat nikah lagi. Entah sinetron drama Cina apa lagi yang dia tonton kali ini. Kenapa kamu malah diem aja? Jawab dong. Jebakan Snow, fix ini jebakan, jangan terpengaruh. Enggak Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kamu satu-satunya cewek dalam hidup aku. Mantap, Pong, terus Gan. Catat dulu di buku dosa. Aku mau kamu bahagia, Snow. Aku mau ada cewek bisa gantiin posisi aku buat melayani kamu dan merawat anak-anak kita. Mereka butuh sosok ibu, Snow. No, jangan kepancing Snow. Makasih ya, kamu baik banget. Tapi Snow, kamu bakal jadi duda selamanya. Emangnya kamu mau jadi jomblo abadi? Iya Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kalau pacaran lagi? Enggak, Aku udah koit loh, aku udah beneran koit ya. Nggak baca koit ya. orang mau masih di depan aku begini. Ih, kan misalnya. Gimana kalau kamu ketemu sama cewek yang cantik, pintar, body goals? Mana mungkin dia mau sama aku? Kalau dia mau? Dia bukan tipe aku. Kalau dia tipe kamu gimana? Dia bisa nyanyi loh, suaranya merdu. Kayak Leodora, Suaranya kalah sama mahal ini. aku sukanya musik rock. Gimana kalau kamu ketemu cewek yang mirip banget sama aku? Hati-hati Snow. Tunggu, plok ketiplok. Iya, persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini posisinya kamu udah koit nih. Iya. Bahaya woi. Kamu nggak akan bangkit dari kubur kan? Enggak. Berarti kamu nolak aku dong. Enggak gitu Juliet. Gue di mana ini? Elah, tadi kan gue udah bilangin bro. Juliet, aku pergi ya. Tar dulu. Kalau kamu ketemu sama cewek di jalan gimana? Tunjukin cincin kawin. Kalau dia maksa mau nebeng gimana? Tabrak. Kalau ada cewek cantik kamu kenalan sama kamu? Yang paling cantik itu cuma kamu sayang. Aku mau jawaban lain. Langsung pura-pura idiot. Kalau ada cewek seksual semolohai badannya kayak gitar Spanyol godain kamu? Colok mata sendiri. Oke. Kalau ada cewek ngajakin kamu makan bareng gimana? Istri saya galak. Kamu mau dimasak sama istri saya? Kalau dia nawarin kamu minum? Taruh cyanida diem-diem terus suruh dicobain duluan. Kalau dia nanya IG kamu apa? Gak main sosmed. Kalau jadinya dia minta nomor WA? Gak punya HP. Kalau tiba-tiba kamu ketemu mantan kamu di jalan gimana? Tampol terus bilang jangan ganggu aku lagi. Istriku jauh lebih sempurna. Dasar wanita ular. Nyah kawah jalan pelakor gagal peping. Kalau ada yang gombalin kamu? Sumpah mulutnya kayak kaos kaki bekas. Kalau ada cewek sok manja yang kasih kamu bunga gimana? Makan terus pura-pura kesurupan yang mau. Bagus. Nih kuncinya, hati-hati ya. By the way, kamu mau kemana? Indomaret depan komplek. Kamu mau titip apa gak? Bawa celo sekalian. Yeay, jajan! Ingat ya celo, mata-matain papa, oke? Ate! Dah lah. Julia tuh suka coklat gak? Banget. Dih. Aneh tau gak? Kenapa sih cewek-cewek pada suka makanan manis? Ya coklat lah, ya boba lah, ya kue lah. Sudah mau nubur-nubur ya, suka-suka kita lah. Lidah-lidah kita, jangan sampai lidah lu kepelintir. Sabar, sabar. Ops, lupa. Kan cewek standar rata-rata pada umumnya. Beda sama Mimi yang selera makanan.
makanannya gurih-gurih asin kayak cowok-cowok. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka makanan manis? Gak nanya, lama-lama gue kasih makan buah empang juga lu. Sabar Tifa, sabar. Juliet. Ini apaan, Snow? Coklat. Serius? Cantik amat bentuknya. Dah, coklat sultan begona bagaimana makannya, woy? Iya, sayang banget deh. Kalau nggak mau buat Mimi aja sini. Lagian Mimi tuh lebih pantas dapetin coklat mewah ini daripada kamu, Juliet. Balikin gak sebelum gue jambak ke tangan lo. Ini kita share aja, banyak banget soalnya. Aku juga nggak habis makan sendirian, nggak apa-apa kan, Snow? Hah, beneran? Pilih aja, ambil yang kamu suka, Tifa. Mahal gitu, nggak deh Juliet, nggak ketelan takutnya. Kalau gitu Mimi mau yang di tengah-tengah itu dong yang bentuknya lope paling gede. Dih, lu nggak tau diri banget sih, dasar maruk. Ih, tadi kan Juliet sendiri yang nawarin. Kok jadi yang sewot sih? Mana nggak jadi dikasih nih, dasar pelit. Snow, Mimi mau boleh ya? Boleh ya? Enggak, coklat itu buat Juliet, bukan buat lo. Ih, Mimi sebel. Mampus kena ulti. Sekarang aku mau cobain coklatnya, guys. Ayo kita buka pitanya dulu. Kemasannya bener-bener mewah dan elegan banget gak sih? Kalian sama kayak aku nggak kalau bentuknya bagus begini tuh nggak tega makannya. Lihat deh secantik ini. Wah, coklat kunafa Dubai. Markinya. Bagian luarnya itu coklat putih ya, guys. Dalamnya diisi sama lapisan dark coklat dan pistachio kunafa. Jujur ini enak banget, aku suka. Nih gue ambil yang kecil nih, yang sangkar burung begini bentuknya. Totalnya ada 18 biji nyoh, yang kecil-kecil dan beda-beda semua rasanya, guys. Nah ini gue dapat rasa cherry nih, enak banget woi. Nih penampakan jarak dekatnya, pelototin dah tuh coklat sultan. Tifa, gue kangen deh sama lo. Apaan sih lo, orang tiap hari juga ketemu di sekolah. Oh iya, besok lo mau sarapan apa? Dan gue yang bawain. Nasi padang aja. Lo lagi teleponan sama siapa itu? Mampus. Hah? Temen? Kok suaranya kayak cowok? Lo pacaran ya? Gue bakal laporin ke lo biar lo diomelin. Hah? Enggak ya, orang ini Juliet kok anak kelas sebelah. Nggak percaya gue, sini. Halo, jangan macam-macam kalau nggak mau gue hantam. Halo, ini siapa ya? Gue Snow, abang sepupunya Tifa. Oh, Tifanya kemana, Bang? Jangan lama-lama, cepet pamit terus tutup teleponnya. Halo, udah dulu ya Juliet. Awas lo sampai pacaran. Dasar kulkas rongsokan. Nomor tadi kenal. Halo, Bejir, abangnya ngapa jadi nelpon gua dah? Halo, ini siapa ya? aku Snow yang tadi. Ngomong-ngomong, kamu anak kelas sebelah ya? Aku sering lihat kamu lewat sih, tapi kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Ternyata suaramu merdu banget ya. Merdu, pandah, perasaan suara gua kayak trompet macet. Halo, kok kamu diam aja sih? Gak usah malu-malu sama aku. Oh iya, Bang. Teh. Jangan panggil abang dong, manggil Snow aja, kita kan seumuran. Maaf ya, tadi aku kasar marah-marah sama kamu. Juliet, sebenarnya aku udah lama banget suka sama kamu. Gimana kalau kita? Mateng, oh, Juliet kemarin kita pernah sama siapa itu? Jangan, Bang. Au, tolong. Halo, siapa nih? Halo, aku Sansan. Ini siapa ya? Aku abangnya Juliet. Boleh kakak kuenya, silahkan. Enak-enak loh. Woi Axel, cewek-cewek pada jualan tuh, beli yuk. Lihat, mau cobain kue kita nggak? Ini homemade loh. Hah? Dia tuh kan yang bikin sendiri. Duh, kira-kira di perut aman gak ya? Iya kok mau yang mana? Berapaan harganya? Yang strawberry ini 20.000. Kalau yang matcha ini 25.000. Kalau kalian mau, kebetulan kita lagi ada promo nih. Beli 2 jadi 50.000 aja. Hah? Bentar. Promonya gimana tadi? Coba diulang. Kalau beli 2, kamu cukup bayar 50.000 aja, Axel. Kalkulator mana kalkulator? Tadi yang strawberry-nya berapa? Ini 20.000. Yang maca 25.000. Loh. Harusnya kan cuma 45.000, kan nggak salah hitung. Enggak, salah promonya itu kalau beli 2 jadi 50.000. Kalau nggak percaya tanya sama Celo tuh. Yap, bener banget. bro, gue tahu sih kalau cewek mau otaknya cuma separuh, tapi kenapa secara ikutan seklet juga? Nggak tahu. Ya udah, ikutin cara main gua aja. Oke, aku beli 1 ya yang rasa strawberry. Bayar lu. Nih Cia. Makasih, Elliot. Sekarang aku mau beli yang maca juga 1. Nih 25.000 kan? Canggih Axel. Kalau gini kan lebih cuan cuma 45.000 ketimbang promo jebakan kalian 50.000 dua. Apaan? Kalian pikir kita bodoh? Kali ini kemenangan di tangan cowok. Apa Celo bilang kalau begini kan mereka nggak mungkin beli cuma 1, pasti beli dua-duanya kan? Kamu emang hebat, Celo, di marketing. Lah,